Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 29 November 2023. Berita pertama, kehadiran Luhut menjadi sorotan di tengah pelantikan Kasat Maruli Simanjuntak di Istana. Selanjutnya, TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menanggapi tuduhan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menghadiri pelantikan menantunya Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Kasat di Istana Negara. Kehadiran Luhut menjadi kejutan tersendiri lantaran kondisinya yang tengah sakit dan harus menjalani perawatan di Singapura beberapa bulan terakhir. Dalam video yang disiarkan Sekretariat Kepresidenan, Luhut tampak bahagia menghadiri acara pelantikan. Menggunakan jas hitam, Luhut langsung memberikan hormat kepada Presiden Joko Widodo sebelum memberikan selamat kepada Maruli. Air mata Luhut pun menetes saat hendak memberikan selamat kepada Maruli. Sambil memberikan hormat, Luhut tampak menangis terharu dan memeluk sang menantu, Maruli Simanjuntak dan anaknya Paulina Panjaitan. Sementara itu, Maruli mengungkapkan Luhut menangis terharu karena memiliki cita-cita sebagai kasat ketika masih aktif sebagai perwira TNI. Ya, jadi ya kalau kita dibawa keluarga, Pak Luhut ya dulu juga punya cita-cita jadi kasat, cuma ya sekarang cukup mantunya sajalah. Berita selanjutnya, TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membantah pernyataan dari Megawati Soekarno Putri. Salah satunya terkait tuduhan pemerintahan saat ini seperti rezim Orde Baru. Sekretaris TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menegaskan, pernyataan Megawati dinilai sebagai kegelisahan. Kondisi ini dikarenakan PDIP sebagai partai pengusung gagal untuk menjadikan Presiden Jokowi sebagai petugas partai politik. Bila disebut zaman Jokowi sebagai Orde Baru, Nusron menegaskan bahwa Megawati bagian yang membentuk rezim tersebut. Kekuasaan hari ini itu dibentuk oleh Ibu Megawati sendiri selama 10 tahun, karena Pak Jokowi itu pada pemilu presiden tahun 2014 diusung oleh PDIP dan diusung oleh Pak Jokowi dan didukung rame-rame, termasuk kami juga mendukung. Dan pada tahun 2019 juga didukung oleh PDIP, kemudian dikatakan mirip seperti Orde Baru. Saya katakan yang Orde Baru itu siapa, dan ciri-ciri Orde Baru dan tanda-tanda Orde Baru itu apa. Tanda-tanda Orde Baru itu adalah manakala terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai. Sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada. Kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko perekonomiannya dari Golkar. Kemudian menteri aparatur negara itu dari PDIP. Jadi kalau kemudian dikatakan mirip Orde Baru karena ada mobilisasi ASN, yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN yang bisa melakukan itu adalah Menteri Menpan RB. Dan Menpan RB-nya itu dari, saya nggak sebut, dari partai tertentu. Sebelumnya Megawati merasa jengkel dengan para penguasa yang bertindak seperti zaman Orde Baru. Hal itu disampaikan saat Megawati menghadiri acara Rakornas Hal tersebut disampaikan saat menghadiri acara Rakornas Organisasi Sukarelawan dan Simpatisan Pendukung Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.